kawan-kawan, semangat pagi. Hari ini kita akan memilah sampah organik dan non organik ya, supaya bersih dari sampah non organik. Karena sampah organik ini kita nanti akan kasih makan ke maggot. Tapi kenyataannya di sini warga masih banyak yang membuang sampah non organik, terutama ada kotoran hewan, yaitu kotoran kucing, di mana kita harus membuangnya secara terpisah dan juga terpilah ya. Mohon kesadarannya bagi warga yang masih membuang sampah non organik ke tempat sampah organik supaya tidak dilakukan ya. Buanglah sampah secara benar. Untuk organik buanglah ke tempat organik, untuk non organik pun buanglah ke tempat non organik. Apabila ada kotoran hewan terutama kucing ya, buanglah ke tempatnya masing-masing supaya tidak tercemar. Untuk makanan maggot ini kita harus steril dari sampah non organik, terutama kotoran hewan. Inilah kawan-kawan, kita lihat cara pemilahan dan pemisahan sampah organiknya. Kawan-kawan, di sini masih banyak sekali sampah non organik, terutama plastik ya, yang dibuang di tempat sampah organik. Ini kemungkinan kita harus memilah dan memisah terlebih dahulu supaya organik dan non organik itu menjadi terpisah. Ini salah satu kantong kresek yang dipenuhi dengan sampah non organik. Kita pisahin sampah organik dan non organiknya supaya nanti dibawa oleh tukang maggot untuk diberi ke maggotnya. Nih, ini masih ada plastik-plastik yang tersisa di dalamnya. Jadi kita harus membukanya supaya bisa tercampur dengan organik, dengan sampah organik. Begitu pula dengan sampah plastik, kita harus pisahkan kembali karena dari rumah warga masing-masing itu tidak terpilah dan tidak terpisah pembuangannya. Jadi dari rumah kita masing-masing harus bisa terpilah antara sampah organik dan non organik, itu harus terpisah dan terpilah. Jika kita membuang sampah organik, buanglah ke tempat sampah organik atau kantong kresek organik. Begitu pula dengan sampah non organik seperti plastik, kertas, daun-daunan ya, itu harus dibuangnya, ditempatinnya di sampah non organik lagi sehingga tidak tercampur dengan sampah organik. Itu akan mengakibatkan bau yang sangat menyengat, apalagi ditambah dengan kotoran hewan, terutama kotoran kucing ya. Kalau di komplek-komplek itu banyak yang melihara kucing, akan tetapi kotorannya itu tidak diolah secara baik sehingga dibuang ke tempat sampah organik dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Jadi kawan-kawan, mari kita buang sampah secara terpilah, secara terpisah sehingga baik dalam pengelolaannya. Untuk itu juga kita harus punya tempat pengolahan ya, baik itu maggot, kloseda. Kloseda itu adalah lodong sisa dapur ataupun tempat kompos sehingga bisa teruraikan sampah organiknya itu menjadi kompos. Nantinya bisa dipakai untuk pupuk tanaman. Jadi
sampah organik itu sudah habis di tempat kita sendiri tanpa harus dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir yang akan mengakibatkan menumpuknya sampah, sehingga kita bisa terbebas dari sampah itu sendiri. Baik kawan-kawan, kita saksikan dulu, kita lihat dulu, mungkin ini sebagian besar sampah-sampah yang dibuang oleh warga yang harusnya dibuang ke tempat sampah organik, akan tetapi warga ini membuang sampah ke tempat non organik ke tempat sampah organik, sehingga kita harus memilahnya dengan baik. Oke kawan-kawan, sampai di sini aja. Selamat menyaksikan. Bye. Baik kawan-kawan, sampai jumpa kembali. Semoga kita bisa terbebas dari sampah-sampah yang menumpuk dan bisa terolah dengan baik sampah-sampah organiknya. Bye.